Bisakah wanita spiritual bersatu dengan lelaki awam? Dan sebaliknya, topik ini sering dialami oleh mereka yang sudah memasuki perjalanan spiritual, namun pasangannya atau calon pasangannya belum. Wanita spiritual dan lelaki awam, bisakah saling mencintai dan bertahan? Jawabannya bisa. Namun, bisa bersatu kalau ada satu hal, kesediaan untuk tumbuh bersama. Kalau yang satu terus naik kesadarannya dan yang menolak melihat hidup lebih dalam, maka akan terjadi 1. Salah paham terus-menerus. 2. Satu merasa kesepian walau bersama. 3. Energi tidak lagi sejalan. Laku spiritual tidak butuh pasangan yang sempurna secara spiritual, namun yang mau terbuka belajar dan berkembang. Cinta bisa menumbuhkan, namun tidak bisa memaksa. Banyak wanita spiritual bertahan demi cinta, berharap pasangannya ikut sadar, namun sadar itu tidak bisa dipaksa. Sebaliknya, lelaki spiritual juga bisa mencintai wanita awam, asal ia tidak melekat pada ego, pamrih, dan arogan menyelamatkan. Intinya, hubungan spiritual bukan tentang sama levelnya, melainkan sama-sama naik bersama. Kalau yang satu menolak bertumbuh, pada akhirnya cinta akan lelah. Lalu, untuk menghindari ketidakseimbangan tersebut, perlukan pelaku spiritual mencari belahan jiwa atau jodoh sejati, bukan wanita atau lelaki awam yang menjadi pasangannya. Ya, itu perlu dan harus. Namun simak dulu penjelasan dari Wong Edan Bagu tentang arti maksudnya belahan jiwa atau jodoh sejati. Yang dimaksud berikut ini: mencintai, mengasihi, dan menyayangi diri sendiri adalah pondasi utama yang kokoh. Mengapa kita selalu mencari belahan jiwa atau jodoh sejati? Karena sejak kecil, kita sering disuguhkan dongeng dan film yang mengajarkan kita untuk mencari belahan jiwa atau jodoh sejati yang akan datang dan melengkapi kehidupan kita. Kita percaya bahwa kebahagiaan dan keutuhan hanya bisa kita temukan dalam diri orang lain. Keyakinan ini membuat kita menghabiskan kehidupan kita hanya untuk mencari, menunggu, dan bergantung pada orang lain. Ironisnya, semakin kita mencari di luar dan keluar, semakin kita merasa kosong di dalam. Kenyataannya, belahan jiwa atau jodoh sejati yang sesungguhnya bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Mencintai, mengasihi, dan menyayangi diri sendiri bukanlah egois, melainkan pondasi utama yang kuat untuk semua hubungan dan kebahagiaan sejati. Tanpa cinta, kasih, dan sayang pada diri sendiri, kita akan selalu merasa kurang dan terus-menerus mencari validasi dari luar. 1. Cinta pada diri sendiri membebaskanmu dari ketergantungan. Ketika kita tidak mencintai diri sendiri, kita cenderung mencari cinta itu dari orang lain. Kita mencari seseorang yang bisa mengisi kekosongan, menyembuhkan luka, dan membuat kita merasa berharga. Ketergantungan ini membuat kita rapuh dan takut kehilangan. Cinta pada diri sendiri mengubah dinamika ini. Ketika kamu mencintai dirimu sendiri dengan apa adanya, kamu tidak lagi membutuhkan orang lain untuk merasa utuh. Kamu akan memasuki hubungan bukan karena kebutuhan untuk dilengkapi, melainkan karena keinginan untuk berbagi keutuhanmu. Ini akan membebaskanmu dari rasa takut, kehilangan, dan membuatmu lebih mandiri secara emosional. 2. Kasih pada diri sendiri membangun batasan yang sehat. Seringkali, orang yang tidak mengasihi diri sendiri tidak mampu menetapkan batasan. Mereka akan terus-menerus mengatakan ya pada permintaan yang menguras energi, mentolerir perlakuan buruk, dan mengorbankan kebahagiaan mereka demi orang lain. Kasih pada diri sendiri memberikanmu keberanian untuk berkata tidak. Ketika kamu menghargai dirimu, kamu akan tahu bahwa kamu pantas diperlakukan dengan baik. Kamu akan berani menetapkan batasan yang melindungi energimu, waktumu, dan emosimu. Dengan memiliki batasan yang jelas, hubunganmu akan menjadi lebih sehat dan seimbang. 3. Sayang pada diri sendiri adalah fondasi untuk menyayangi orang lain. Kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu miliki. Jika kamu tidak memiliki sayang untuk dirimu sendiri, sayang yang kamu berikan pada orang lain akan seringkali tercampur dengan rasa dan perasaan takut, kebutuhan, atau ekspektasi. Ini bukanlah sayang yang tulus. Sayang pada diri sendiri membuatmu mampu menyayangi dengan hati yang penuh. Ketika kamu sudah merasa utuh
dan penuh sayang. Kamu bisa memberikan sayang tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan. Sayang yang kamu berikan akan menjadi murni dan membebaskan. Menemukan belahan jiwa atau jodoh sejati di dalam diri adalah perjalanan terpenting. Dalam kehidupan, ini adalah perjalanan dari mencari di luar menuju menemukan di dalam. Ketika kamu berani mencintai, mengasihi, menyayangi dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa kamu sudah menjadi cinta kasih sayang yang kamu cari selama ini. Itulah belahan jiwa atau jodoh sejatimu. PTD Wong Edan Bagu. Firman Wong Edan Bagu. Aku sabdakan, semua para putro kekudangane Romo, kebanggaan alam semesta, andalan Wong Edan Bagu, mau membaca tulisan-tulisan saya seperti ini, dan menyimak video-video singkat atau pendek dari saya seperti ini, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya, sehingga bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, supaya bisa eksen dengan disiplin dan konsisten, yang wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya sebagai ulang reh sejati bagi sesama makhluk hidup, dan yang perbuatannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup, untuk menyongsong akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, yang perkiraannya sudah pernah saya informasikan, tidak tergoda dengan video-video lain dan tulisan-tulisan lainnya, yang itu bukan ranahnya putro kekudangane Romo, apalagi bergambar seksi dan sensual, yang belum tentu kebenarannya, karena selain hanya hasil karya dari AI, dan pembuatnya juga belum tentu melakukannya sendiri. Pesan dari Wong Edan Bagu, di Sitinggil Pesanggrahan Pesona Jagat Alit 2, Pilang Rejo, Kek Juangi, Kap Boyolali, Jawa Tengah. Hari Senin TGL 8 September 2025, jam 5:15 WIB.